Perkenalkan, nama saya Vincent Sionorioli dengan NIM 2223021272 dari kelas 5 PJJA. Di sini saya akan membuat video tentang cara pembuatan kelas jalan dan menentukan kriteria perencanaan. Langkah pertama adalah kita mencari data topografi. Data topografi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengambilan langsung di lapangan dan juga melalui Google Earth. Di sini saya mengambil data topografinya dengan menggunakan Google Earth. Kita buat Google Earth. Setelah itu kita akan mencari lokasi yang telah kita tentukan untuk membuat jalan baru. Di sini saya memilih Benteng Oyster. Kemudian kita search. Setelah muncul lokasi yang kita inginkan, di sini saya akan menunjukkan cara mengambil topografi dari wilayah yang telah saya pilih. Langkah pertama untuk mengambil topografi dari wilayah yang telah saya pilih adalah yang pertama klik add, kemudian menggantinya menjadi data topo. Setelah itu pergi ke bagian style dan color, kemudian ganti sesuai dengan warna yang telah kita inginkan. Di sini saya memilih warna kuning. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik tahan di bagian sini untuk melingkari wilayah yang telah kita pilih untuk mengambil data topografinya. Pada saat melingkar, usahakan agar rapat agar sebentar di Excel datanya bisa lebih akurat. Setelah selesai melingkari daerah yang telah kita pilih, klik OK. Setelah kita mengambil topografinya, kita akan melakukan hal yang sama untuk membuat jalan baru. Melakukan hal yang sama, yaitu klik update, ubah nama menjadi jalur, kemudian pilih style dan color, pilih warna yang diinginkan, kemudian OK, dan menggantinya angka menjadi 4. Kemudian saya mengambil contoh akan menghubungkan jalur dari sini, kemudian ini dan sini. Kemudian klik OK. Setelah itu kita akan menyimpan kode data yang telah kita buat di Google Earth ini dengan cara klik kanan, kemudian save as plus, kemudian mengganti sesuai nama yang kita inginkan. Kemudian lakukan hal yang sama pada data topo pertama tadi. Kemudian save. Setelah itu kita keluar dan buka Google Chrome untuk mencari GPS Visualizer. Kemudian buka websitenya. Kemudian pilih Convert ke File. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita memasukkan file yang kita convert. Klik Choose File. Kemudian pilih dua file yang ingin kita convert tersebut. Pertama data topo. Hal-hal yang diubah pada bagian ini adalah pada add elevation data dipilih menjadi base available source. Kemudian klik show advanced option. Pilih pada bagian output UTM menjadi yes. Setelah itu kita convert. Setelah terconvert, maka kita bisa mendownload file tersebut. Filenya sudah di-download. Kemudian lakukan hal yang sama pada file jalur. Kemudian pilih source file, kemudian pilih jalur, kemudian open. Kemudian ganti pada bagian seperti awal tadi.
add and elevation data menjadi base table shorts, dan show advanced option pada bagian output UTM koordinat diubah menjadi yes. Setelah itu kita convert. Kemudian download. Setelah dua file tersebut terdownload, kita buka pada Notepad. Pertama kita buka data topo. Kemudian kita Ctrl A. Kemudian Ctrl C untuk mengcopy pada Excel untuk menghapus data-data yang tidak terbaca pada Civil 3D nanti. Kemudian Ctrl V. Kemudian kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan, yaitu pada kolom A sampai D, klik kanan, kemudian delete, kemudian dari kolom D sampai A, klik kanan, kemudian delete, kemudian klik kanan pada A, insert, membuat kolom baru untuk penomoran. Kemudian nomornya telah muncul sampai bawah. Kemudian lakukan hal yang sama pada Notepad yang jalur. Ini saya tambahkan sheet 2 untuk jalur. Ini saya akan membuka data Notepad jalur. Kemudian Ctrl A, Ctrl C, kembali ke Excel untuk menghapus data-data yang tidak dibutuhkan. Menghapus data dari A sampai D seperti tadi, klik kanan, kemudian delete, kemudian menghapus bagian D sampai J, klik kanan, kemudian delete, kemudian hapus pada baris pertama. Klik kanan, kemudian delete, kemudian OK. Kemudian klik kanan, terus insert untuk penomoran. Kemudian buka kembali Notepad. Untuk data topografi hapus semua. Kemudian ambil dari Excel data topografi yang tadi sudah kita hapus bagian-bagian yang tidak penting. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian buka Notepad yang telah dihapus tadi. Kemudian lakukan hal yang sama pada data jalur. Hapus, kemudian pergi ke Excel, pergi ke sheet 2 untuk data jalur, Ctrl A, Ctrl C, kemudian Ctrl V pada Notepad. Setelah itu kita simpan kode file tersebut untuk dibuka di Civil 3D nanti. Klik file, klik save as, simpan sesuai dengan nama yang diinginkan. Kemudian simpan juga data topo yang telah kita buat tadi. Klik file, klik save as, mengganti nama menjadi kita inginkan, kemudian save. Baik, setelah kita menyimpan kedua data kita dalam Notepad tadi, ada data topo dan data jalur, kita membuka Civil 3D untuk membuat konten. Langkah pertama kita klik point, kemudian klik create, kemudian klik import points, kemudian klik logo tambah di sini untuk. Setelah muncul data kita akan mulai dari data topo terlebih dahulu. Klik data kita, kemudian open. Setelah sudah muncul centang hijau seperti ini, berarti data kita sudah terbaca oleh Civil 3D. Kemudian pada bagian spesifik point kita pilih PNZ. Setelah itu kita add points, kemudian mengganti namanya menjadi point 1. Setelah itu kita klik OK, kemudian OK. Di sini data kontur kita belum muncul. Cara memunculkannya adalah kita klik roll pada mouse 2 kali. Ya, setelah muncul seperti ini,
kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita klik surface, kemudian klik surface. Setelah itu kita mengganti namanya menjadi kontur 1. Setelah itu kita ubah pada style menjadi 1 dan 5 meter background, kemudian oke. Kemudian pada render material juga kita mengubahnya menjadi by layer, kemudian klik oke, kemudian oke. Setelah itu kita masuk kepada tanda plus di sebelah surface, kemudian plus kontur 1, setelah itu plus pada definition, setelah itu klik pada point groups, kemudian add, setelah itu pilih point 1, kemudian oke. Maka data kontur kita sudah bisa muncul pada situs ini. Kemudian karena data kontur ini saya akan menyebutkannya agar lebih rapi. Caranya adalah klik data kontur, kemudian klik kanan, pilih pada bagian edit surface style, kemudian kita pilih pada menu kontur interval. Di sini ada 3 menu, yaitu base, minor, dan major interval. Di sini kita bisa melihat data kontur kita renggang atau rapat. Karena agak rapat, jadi saya mengganti minor intervalnya menjadi 1,5 meter. Kemudian enter. Maka otomatis pada major interval juga akan berubah. Setelah itu kita klik pada kontur smoothing, ubah pada bagian smooth contour false menjadi true. Setelah itu kita dapat mengatur kontur smoothing yang sesuai yang kita inginkan. Setelah kita mengaturnya, kita klik OK. Setelah itu dapat teman-teman lihat bahwa data kontur kita sudah lebih smoothing dari yang awal tadi. Setelah itu, agar laptop kita tidak terlalu berat, untuk langkah berikutnya kita hilangkan angka yang pada kontur dengan cara klik angka tersebut, klik kanan, kemudian seleksi miliar. Setelah klik seleksi miliar, kita klik pada logo ini, kemudian pilih hide object. Maka otomatis angka-angka pada kontur tersebut sudah hilang. Setelah itu kita membuat jalur pada peta kontur kita dengan cara yang sama, yaitu tapi sebelum itu kita klik untuk membuat drawing kedua agar bisa membuat jalur tersebut. Setelah muncul opsional di sini, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti pada drawing 1 tadi. Kita klik points, kemudian klik create, kemudian klik import points, kemudian klik logo tambah di sini untuk menambahkan file jalur. Setelah itu klik open. Seperti yang tadi, kalau sudah hijau berarti data kita sudah terbaca oleh situs. Kemudian kita pilih specify menjadi PNG, kemudian kita centang di bagian add points dan mengganti namanya menjadi point 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian OK. Karena jalur kita belum muncul, kita memunculkannya dengan cara yang sama, yaitu klik pada roll mouse 2 kali. Setelah muncul, kita menghubungkan setiap garis ini dengan perintah PR. Kemudian klik line. Kemudian kita hubungkan dari titik pertama hingga titik terakhir. Dari titik pertama kemudian ke titik kedua hingga pada titik terakhir nanti. Setelah itu kita klik escape. Ya, setelah muncul jalur kita seperti garis ini, kita akan mengkopinya ke drawing 1 tadi. Dengan cara kita klik jalurnya, kemudian kita klik kanan,
kita pilih pada bagian clipboard, kemudian kita klik copy. Setelah itu kita masuk kembali pada drawing 1, kita klik kanan, kemudian pilih clipboard, kemudian kita paste to original coordinate. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa jalur kita sudah muncul pada peta kontur kita. Baik, setelah kita memasukkan jalur kita pada peta kontur kita, langkah selanjutnya adalah kita membuat trase jalan. Membuat trase jalan, kita akan klik yang hal pertama yaitu alignment, kemudian pergi ke alignment create tools, setelah itu ganti namanya menjadi trase jalan, kemudian klik OK. Kita akan menghubungkannya dari titik pertama hingga titik terakhir. Pertama kita klik logo A di sini untuk menghubungkannya. Klik kanan, kemudian hubungkan ke titik kedua hingga titik terakhir. Setelah kita menyambung semua titik trase jalannya, kita klik enter. Kemudian akan muncul detail per step STA. Di sini kita akan mengubah detail dari step STA kita dengan cara klik angkanya 2 kali. Kita mengganti pada station ini 20 meter, kita ubah menjadi 50 meter, kemudian enter. Maka secara otomatis detail step STA kita telah berubah. Setelah ini kita akan mendesain rumah. Kita lihat dari tabel, karena kita memilih mendesain rumah aja, kita telah memilih jalan arteri 1. Kita lihat pada lebarnya yaitu 11,5 meter. Maka kita ke gambar kita, kemudian kita akan mendesain rumah aja dengan jarak 11,5 meter. Kemudian kita klik pada jalur kita, kemudian offset, kemudian spasi, kemudian pilih lagi dan membuat jaraknya 11,5, kemudian enter. Kemudian pilih objeknya, offset ke kanan dan juga offset ke kiri. Setelah kita mengoffset jalur kanan dan jalur kiri, kita lakukan hal yang sama pada jalur kanan dan jalur kiri dengan membuat trase jalan. Pertama kita akan mulai dari trase jalan kanan. Kita klik alignment, create tools, ganti namanya menjadi trase jalan kanan. Kemudian klik OK. Kemudian muncul menu seperti ini, klik logo A di sini. Kemudian setelah itu kita hubungkan trase jalan kanan. Dari titik awal hingga titik terakhir seperti pada trase jalan yang tadi. Klik, kemudian hubungkan ke titik kedua dan titik kedua. Pada titik ketiga, hubungkan hingga titik terakhir. Kemudian kita klik enter, maka data per step STA-nya akan muncul. Setelah muncul data step STA-nya, kita akan mengubahnya menjadi 50 meter seperti awal tadi. Dengan cara klik angka 2 kali, ubah pada station 20 menjadi 50. Kemudian klik enter. Maka data step STA-nya telah berubah. Kemudian setelah itu, kita akan membuat pada trase jalan kiri. Klik alignment, kemudian pergi ke alignment create tools, kemudian ganti namanya menjadi trase jalan kiri. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik logo A di sini untuk menghubungkannya dari titik pertama hingga titik terakhir.
Kemudian kita klik pada titik pertama, bukan ke titik kedua dan selanjutnya. Pada titik kedua, dilanjutkan pada titik ketiga, kemudian hubungkan ke titik terakhir. Kemudian klik enter, maka data step STA-nya akan berubah. Juga kita akan lakukan hal yang sama, yaitu mengubah detail persentase. Klik angka 2 kali, setelah itu kita mengganti pada bagian station menjadi 50 meter. Kemudian klik enter. Maka data step STA dari jalur kanan dan jalur kiri telah sama, yaitu 50 meter. Baik, setelah kita mengubah detail per step STA, kita akan masuk ke bagian selanjutnya adalah membuat profil. Yang pertama kita klik profil, klik pada create surface profile, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kita ubah pada bagian alignmentnya menjadi trase jalan kanan, kemudian kita klik contour 1, kemudian klik tanda F. Setelah itu akan muncul seperti ini, kita mengganti dynamic menjadi static. Kemudian kita klik draw in profile view. Setelah muncul seperti ini, kita mengganti namanya menjadi profil jalan kanan. Setelah itu kita pergi ke station range. Di sini station range-nya automatic. Itu artinya kita akan memunculkan profil pada setiap STA. Tapi jika teman-teman ingin memunculkan profil pada STA tertentu, bisa menggunakan user specified range. Setelah itu kita tekan profile heads option, kita klik create profile view. Kemudian kita klik 2 kali di luar kontur. Maka akan muncul seperti tampilan seperti ini. Kita akan mengubah skala dari profil jalur kanan kita dengan cara klik profil, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih pada edit profile view style. Ini kita centang grid optionnya pada grid vertikal dan juga grid vertikal. Setelah itu kita pergi ke graph, kita ubah skalanya menjadi 1:1. Kemudian oke. Setelah itu maka tampilan profil kanan kita sudah seperti pada gambar ini, dan data step STA telah muncul pada tiap titik. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada profil bagian kiri, yaitu klik profil, klik create surface profile, kemudian pilih pada trase jalan kiri, pilih contour, kemudian add. Ganti dynamic menjadi static, klik draw in profile view. Setelah itu kita ganti namanya menjadi profil jalan kiri. Setelah itu kita pergi ke profile heads option, kemudian create profile view. Kemudian kita klik 2 kali agar muncul profil. Kita muncul seperti ini. Baik, setelah itu, setelah kita memunculkan profil kanan dan kiri, kita akan membuat elevasi. Dengan cara kita klik profil, pilih pada profil creation tools, kemudian pilih profil kanan, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ganti namanya menjadi elevasi jalan kanan. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik logo ini untuk menghubungkan elevasi dari STA pertama hingga STA terakhir. Sebenarnya kita bisa membuat urut elevasi tiap STA, tapi di sini saya melakukannya pada bagian awal dan akhir saja. Dan kita hubungkan ke titik terakhir, kemudian klik enter. Maka elevasinya sudah terlihat. Ini elevasi saya 36,835.
Baik, setelah kita membuat elevasi pada jalan kanan, selanjutnya kita elevasi pada jalan kiri. Klik profile grading tools, kemudian klik jalur kiri kita, kemudian kita mengganti namanya menjadi elevasi jalan kiri. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih logo ini untuk menghubungkannya dari STA awal hingga STA akhir. Kita klik pada STA awal, kemudian kita hubungkan ke STA akhir. Hubungkannya ke STA akhir. Dan kita klik, kemudian enter, maka sudut elevasinya akan keluar. Ini elevasi sudut kiri saya 40,7. Selanjutnya saya akan memunculkan detail per step STA. Yang pertama kita klik ke menu toolbox, kemudian kita klik plus pada report manager, klik plus pada bagian profil, kemudian kita pilih incremental station, klik kanan, kemudian kita execute. Setelah muncul menu seperti ini, kita akan membuat grid reportnya, yaitu pertama kita pilih elevasi jalan kanan untuk memunculkan detail step STA. Kemudian kita centang pada bagian regular interval saja. Setelah itu kita ganti station intervalnya menjadi seperti yang awal tadi, yaitu 50. Setelah itu kita grid report. Kemudian klik yes. Maka secara otomatis akan muncul pada prompt seperti ini. Setelah menyelesaikan grid report pada elevasi jalan kanan, berikutnya saya akan membuat elevasi pada jalan kiri. Kita centang pada bagian jalan kiri, kita centang pada regular interval saja, kemudian kita mengganti station intervalnya menjadi 50. Kemudian kita create report, kemudian kita klik yes, maka secara otomatis akan muncul seperti elevasi jalan kanan kita yang tadi. Setelah kita meng-create report elevasi jalan kiri dan jalan kanan kita mengcopy datanya untuk pergi ke Excel. Saya mulai dari elevasi jalan kanan. Kemudian kita Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian kita pergi ke Excel. Data Excel ini sudah disiapkan oleh dosen kami. Kita mempastikannya dengan cara kita blok dari titik 0 ke bawah. Setelah dipilih, kita klik kanan, kemudian kita klik paste spesial, kemudian kita pilih teks, kemudian kita klik OK. Kemudian OK, maka data elevasi kanan kita sudah copy di Excel ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada data elevasi kiri kita. Pergi ke data elevasi kiri kita yang tadi, kemudian menandai dari 0 untuk mengkopinya. Ctrl C, kemudian kita pergi ke Excel lagi. Pada bagian left sini, yaitu bagian kiri, kita tandainya. Kemudian klik kanan, klik paste spesial, kemudian klik teks, kemudian OK, kemudian OK. Pada data elevasi kiri kita telah muncul di Excel ini. Setelah kita mempaste kedua data tersebut, selanjutnya kita menghilangkan meter di sini, yaitu dengan cara kita klik Ctrl F, pilih ke bagian replace, pilih M, kita replace dengan tanda spasi agar meternya hilang. Kemudian kita refresh all, maka data M pada bagian kiri sudah hilang. Setelah itu kita close. Kita lakukan hal yang sama pada bagian kanan. Kita blok semuanya, Ctrl F, kemudian pilih ke replace, mengubah M, membuat M menjadi spasi agar M-nya terhapus. Kita klik refresh all, kemudian OK, maka M-nya secara otomatis sudah hilang pada elevasi jalan kanan dan elevasi jalan. Setelah kita mempaste kedua data tersebut, kita masuk ke bagian kriteria perencanaan. Di sini kita mengubah LHT tahun, karena kita memakai jalan arteri kelas 1, kita asumsikan di sini 26.000.
kemudian enter. Kemudian untuk klasifikasi medan, untuk mengetahui medan kita datar, bukit atau gunung, kita pergi ke evaluasi topografi. Kemudian kita blok dari atas. Klasifikasi medan, kita klik di sini sama dengan average. Kemudian kita blok data dari atas hingga ke bawah. Kemudian enter. Di sini dapat sudut elevasinya, klasifikasi medan 6%, berarti jalan yang saya pilih berada di medan datar. Maka kita pergi ke kriteria perencanaan, mengganti pada bagian bukit ini menjadi datar. Baik, setelah kita menentukan klasifikasi medan, kita akan masuk ke bagian berikutnya, adalah konfigurasi jalan. Karena kita membuat jalan arteri 1, maka kita membuatnya menjadi 2/2 tak terbagi. Kemudian untuk kecepatan rencana, kita lihat pada tabel, yaitu pada jalan yang kita pilih itu 2/2 tak terbagi. Ya, kita lihat pada arteri 1, yaitu medan saya itu medan datar, maka kecepatan pada 2/2 tak terbaginya, kecepatannya yaitu 60-70 km per jam. Maka saya menggunakan kecepatan maksimum yaitu 70 km. Nah, kita klik enter, kemudian kita pergi kepada lebar remaja. Lebar remaja kita lihat dari kriteria perencanaan pada tabel. Lebar remaja sama seperti yang awal tadi, yaitu 11,5. Kita ubah pada lebar remajanya itu 11,5, kemudian enter. Setelah itu kita lihat lagi lebar rumiza pada peraturan PUPR. Lebar rumiza yaitu pada jalan arteri kelas 1, yaitu paling kecil adalah 15 meter. Maka kita ubah pada Excel-nya menjadi 15. Nah, kita klik enter. Setelah itu kita lihat lagi lebar ruas jalan pada peraturan PUPR yang tadi juga. Lebar ruas di sini untuk jalan arteri kita melihatnya yaitu 15. Menggantinya menjadi 15. Kemudian enter. Ya, kemudian untuk lebar lajur kita lihat pada jalan arteri kita, yaitu arteri kelas 1, yaitu dengan konfigurasi jalan 2/2 terbagi di tabel. Kemudian kita lihat lebarnya, ya lebar lajurnya itu 7. Kemudian kita beri ke Excel, kita bagi 2 untuk lebar jalur kanan dan kiri, yaitu 7/2 yaitu 3,5. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk pada lebar bahu dalam yaitu 0,5 meter. Kemudian kita lihat lagi lebar bahu luar di tabel perencanaan dari PUPR itu. Lebar bahu luar di sini kita lihat jalan kita yaitu arteri kelas 1, di sini 1,5. Kemudian kita pergi ke Excel, mengubah lebar bahu luarnya menjadi 1,5, kemudian enter. Selanjutnya kita pergi ke lebar median, tetap sama yaitu 2 meter. Kemudian super elevasi normalnya tetap 2%. Kemudian kita akan melihat super elevasi bahu pada Kementerian PUPR. Di sini bisa kita lihat kemiringan bahu jalan itu 4-6%, jadi saya menggunakan 6%. Setelah itu kita melihat lagi super elevasi maksimum pada Permen PUPR. Di sini kita dapat melihat super elevasi paling besar yaitu 8%. Jadi saya memasukkan 8% ke data Excel saya pada super elevasi maksimum. Selanjutnya kita akan melihat kelandaian maksimum. Yang bisa kita lihat kelandaian paling besar pada alinyemen medan datar yaitu 6%. Jadi saya menggunakan 6% untuk dimasukkan ke dalam Excel. Ya, sekian video saya tentang cara pembuatan trase jalan dan menentukan kriteria perencanaan. Terima kasih.